Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susianti. Saya dari Prodi Akuntansi dengan nomor NIM 29020700006. Hari ini saya akan menjelaskan tentang communication dan negosiasi guna untuk memenuhi ujian akhir semester. Berikut ini adalah cara-cara komunikasi yang bisa ditetapkan pada saat kita akan melaksanakan negosiasi. Harapannya, negosiasi yang berlangsung bisa memberikan manfaat yang sama-sama menguntungkan bagi setiap pihak. Lebih dari itu, dengan komunikasi yang efektif, maka proses negosiasi juga tidak akan berjalan terlalu lama. Ini akan sangat bermanfaat terutama terkait dengan efektivitas waktu yang ada. Yaitu 1. Fokus kepada klien. Negosiasi hendaknya bisa memiliki fokus yang lebih terhadap kliennya. Manakala proses ini tidak berjalan dengan baik, maka negosiasi bisa saja tidak tercapai. Berfokus kepada klien memiliki makna bahwa kita harus mengerti apa yang menjadi kebutuhan klien. Setidaknya dengan demikian, maka kita akan bisa menyusun strategi kembali dengan lebih baik sehingga klien tidak merasa dirugikan. Terlalu banyak menggunakan kata-kata untuk saya ada baiknya dihindari. Bentuk kata untuk Anda akan terdengar lebih berfokus kepada klien. Kedua, menggunakan simpati. Beberapa penjelasan mengenai komunikasi sosial menurut para ahli menjelaskan bahwa simpati digunakan sebagai cara komunikasi dalam negosiasi yang cukup bagus. Simpati memiliki pengertian bahwa kita memahami keadaan kliennya seperti apa. Untuk menunjukkan sikap simpati, kita bisa menggunakan kata-kata seperti saya mengerti kondisi Anda atau saya ikut merasakan apa yang Anda rasakan. Sikap simpati ini apabila diterapkan dalam negosiasi akan menciptakan kesempatan agar orang yang diajak negosiasi menjadi lebih terbuka. 3. Menggali informasi penting. Menggali informasi penting merupakan salah satu hal yang perlu dilakukan. Pertanyaannya yang diberikan kepada klien ada baiknya adalah pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka memungkinkan klien untuk menjelaskan apa yang menjadi keinginannya secara lebih rinci. Sebagai contoh, kita bisa menggunakan pertanyaan, bagaimana perasaan Anda? Klien bisa menceritakan lebih detail informasi yang akan diberikan. Ini akan berbeda bila kita hanya menanyakan pertanyaan tertutup seperti, apakah Anda senang jika keputusan ini kita ambil? Pertanyaan semacam itu hanya akan dijawab dengan iya atau tidak saja tanpa penjelasan lebih rinci. 4. Bersikap profesional. Sikap profesional juga harus dijaga supaya proses negosiasi berjalan dengan baik. Untuk menampilkannya, kita bisa menggunakan bahasa informal yang bisa dipahami dengan baik. Hindari menggunakan kata-kata sulit dimengerti klien. Yang kelima, menggunakan rasional. Pastikan pula pada saat kita akan berpendapat, kita menggunakan rasional yang baik. Yang keenam, menjadi pendengar yang baik. Menjadi pendengar yang baik juga perlu merupakan contoh bentuk komunikasi yang bisa digunakan dalam proses negosiasi. Yang ketujuh, memberikan umpan balik. Memberikan umpan balik penting sebagai teknik komunikasi efektif, terutama setelah klien mengakhiri penjelasannya. Dan yang kedelapan, menjaga sikap bijaksana. Sikap bijaksana bisa ditampilkan pada saat berkomunikasi dengan tidak gegabah dalam menanggapi sesuatu. Kembali, kemampuan untuk memandang permasalahan dari banyak sisi yang dibutuhkan di sini. Ini bisa menjadi cara komunikasi dalam negosiasi yang cukup efektif untuk diterapkan. Sekian saja presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.